Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Berjumpa lagi dengan ibu dalam mata pelajaran kimia kelas 10 semester 2. Nah, pada kesempatan ini ibu akan menjelaskan mengenai materi larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Indikator yang akan kita capai untuk pembelajaran larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit ini, yang pertama, mengidentifikasi sifat-sifat larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit melalui percobaan. Mengelompokkan larutan ke dalam larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit berdasarkan sifat hantaran listriknya. Kemudian, kamu menjelaskan penyebab kemampuan larutan elektrolit menghantarkan arus listrik. Dan bisa mendeskripsikan bahwa larutan elektrolit dapat berupa senyawa ion dan senyawa kovalen polar. Sebelum ibu masuk pada materi selanjutnya, nah ini ada beberapa pertanyaan untuk kamu semuanya. Mengapa orang mencari ikan di sungai dengan aki atau dengan strum? Mengapa pada saat hujan tidak boleh berada di bawah pohon? Dan mengapa larutan garam dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan gula tidak dapat menghantarkan arus listrik? Nah, untuk jawabannya, silakan kamu baca buku-buku referensi yang kamu miliki atau boleh melihatnya pada media sosial. Nah, berdasarkan daya hantar listriknya, larutan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, larutan elektrolit, yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Yang kedua, larutan non-elektrolit, yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kemampuan satu larutan untuk menghantarkan listrik dapat diamati dengan menggunakan alat uji elektrolit. Berdasarkan kekuatan daya hantar listriknya, larutan elektrolit dibedakan atas larutan elektrolit kuat, yaitu yang memiliki daya hantar listrik yang kuat, dan larutan elektrolit lemah, yaitu larutan yang memiliki daya hantar listrik yang lemah. Nah, inilah ciri-ciri dari larutan elektrolit kuat yang kita lihat pada alat uji elektrolit. Kita lihat di sini, pada elektrodanya terbanyak mengandung gelembung gas. Kemudian lampunya menyala dengan terang. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari larutan elektrolit kuat. Adanya gelembung gas dan nyala lampu yang terang merupakan gejala larutan tersebut mempunyai daya hantar listrik yang kuat. Mengapa? Pada larutan elektrolit kuat, seluruh molekulnya terurai menjadi ion-ion atau terionisasi sempurna yang ditandai satu arah pada persamaan reaksinya. Karena banyaknya ion-ion yang menghantarkan arus listrik, maka daya hantarnya kuat. Contohnya larutan garam. Nah, yang terurai menjadi larutan ion Na+ dan Cl-. Mana saja senyawa yang termasuk elektrolit kuat? Nah, ini ada beberapa contoh senyawa yang termasuk elektrolit kuat. Senyawa asam seperti asam nitrat,
asam bromida, asam klorida, dan asam sulfat. Pada senyawa basa, contohnya natrium hidroksida, kalium hidroksida, litium hidroksida, dan barium hidroksida. Ini adalah sebagian kecil dari senyawa elektrolit kuat. Nah, sekarang lihat animasi berikut. Kita lihat pada larutan elektrolit lemah. Pada katodenya ada gelembung gas. Tapi tidak semua larutannya terurai sempurna. Sedangkan nyala lampunya tidak menyala. Jika muncul gelembung gas sedikit dan nyala lampu yang redup atau mati, berarti daya hantar listrik tersebut lemah. Disebut juga larutan elektrolit lemah. Mengapa? Pada larutan elektrolit lemah, sebagian molekulnya terurai menjadi ion-ion atau terionisasi tidak sempurna yang ditandai dua arah panah pada persamaan reaksinya. Karena sedikit ion-ion yang menghantarkan arus listrik, maka daya hantarnya lemah. Inilah contoh dari elektrolit lemah. Mana saja senyawa yang termasuk elektrolit lemah? Kita lihat pada senyawa asam. Ada asam karbonat, asam fluorida, asam asetat, dan asam sianat. Kemudian pada senyawa basa ada amonium hidroksida, aluminium hidroksida, dan zinc hidroksida. Nah, ini juga hanya beberapa contoh dari senyawa elektrolit lemah. Bagaimana bentuk atau ciri-ciri dari larutan non-elektrolit? Pada larutan non-elektrolit, tidak ada gelembung gas, tidak ada nyala lampu. Berarti gelembung gas tidak muncul dan lampu tidak menyala, berarti larutan tersebut tidak dapat menghantarkan arus listrik, yang disebut larutan non-elektrolit. Pada larutan non-elektrolit, molekul-molekulnya tidak terurai menjadi ion-ion atau tidak terionisasi, sehingga tidak ada ion yang bermuatan yang menghantarkan listrik. Contoh dari larutan non-elektrolit adalah larutan gula, urea, alkohol, dan air murni. Nah, dari percobaan tadi, kita lihat hasil pengamatannya. Yang pertama, contohnya garam dapur. Garam dapur jenis ikatannya adalah ikatan ion. Dari hasil pengamatan, dari garam dapur, lampunya menyala terang, timbul gelembung gas. Nah, dia termasuk larutan elektrolit. Pada sampel yang kedua atau contoh yang kedua adalah asam cuka atau asam asetat. Jenis ikatannya adalah kovalen polar. Lampunya tidak menyala, tidak ada gelembung gas. Dan dia juga termasuk pada larutan elektrolit. Yang ketiga, larutan gula. Dia termasuk jenis ikatan kovalen non-polar. Di dalam pengamatan, lampunya tak menyala, tidak tertimbul gelembung gas. Berarti dia merupakan larutan non-elektrolit. Perbedaan larutan berdasarkan daya hantar listriknya dibedakan elektrolit dan non-elektrolit. Elektrolit dapat menghantarkan listrik, terjadi proses ionisasi, lampu menyala terang, ada gelembung gas.
pada larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik, terjadi proses ionisasi, lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Tidak terjadi. Jenis larutan berdasarkan daya hantar listrik, ada elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Sifat pengamatan sudah kita lihat tadi, kemudian contoh senyawanya dan reaksi ionisasinya. Ini merupakan salah satu contoh-contoh dari senyawa larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Kita lihat daya hantar listrik senyawa, ion, dan senyawa kovalen. Elektrolit dapat berupa senyawa ion atau senyawa yang terbentuk antara atom logam dengan non-logam. Contohnya NaCl, NaOH, dan MgBr2. Kemudian senyawa kovalen polar. Senyawa kovalen polar terbentuk antara atom non-logam dengan non-logam. Contohnya HCl